Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila dengan NRP 501721120, dari kelas A, mata kuliah Geostatistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan bagaimana sih cara, melakukan tahapan metode geostatistika, yaitu kriging, yang nantinya akan berkenaan dengan pembuatan variogram. Oke, jadi di sini saya memiliki data. Data yang saya gunakan ini adalah data kadar emas ya, di suatu wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Aceh, yang saya dapatkan datanya ini melalui Digilib ITB, atau data tesis mahasiswa ITB yang penelitiannya dilakukan di Provinsi Aceh. Nah, untuk data X ini yang pada kolom A ini merupakan data koordinat UTM-X, kemudian yang Y ini koordinat UTM-Y, dan yang C ini adalah kadar AU atau emas dalam satuan ppm atau part per million. Nah, yang pertama dilakukan adalah uji distribusi normal. Mengapa? Karena apabila data ini tidak terdistribusi normal, maka untuk pengelolaan selanjutnya dalam suatu variogram atau kriging selanjutnya itu uh, tidak bisa dipastikan benar dan akan susah untuk interpretasi datanya. Nah, jadi uji distribusi normal yang digunakan di sini yaitu menggunakan konsep Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan perhitungan jumlah data, rata-rata dan juga standar deviasi dari kadar AU atau data yang akan diteliti ini. Kemudian setelah itu kita melakukan perhitungan FTX dan juga FSX. Nah, FTX ini merupakan nilai perbandingan antara kumulatif min 1. Kumulatif ini adalah nilai bulat, bilangan bulat 1 sampai 24, bisa disebut juga sebagai kayak ya nomornya gitu ya. Kemudian kumulatif dibagi min 1 dibagi jumlah datanya. Nah, kemudian untuk FSX ya, FX ini merupakan suatu sintaks untuk distribusi normal itu sendiri yang dapat dilihat pada sintaks berikut ini. Nah, setelah diketahui fx dan ftx, uh, maka dapat dilakukan suatu diferensiasi ya, yaitu absolut dari fx min ftx ini. Nah, dari diferensiasi yang dihasilkan ini, maka dapat diketahui nilai maksimum dari diferensiasi tersebut. Nah, setelah diketahui nilai maksimum dari diferensiasi ini, kemudian kita menghitung nilai KST. Nah, KST ini rumusnya ada 1,3851 per akar dari nilai D27. D27 ini adalah jumlah datanya. Nah, ini sintaksnya. Kemudian KSH ini sama dengan maksnya, maksimum dari diferensiasi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa terdistribusi normal. Jadi untuk ini tuh data akan terdistribusi normal apabila nilai dari KST ya, KST ini kurang dari nilai KSH. Nah, maka terdistribusi normal. Apabila dalam kondisi sebaliknya, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, karena hasilnya terdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ini adalah uji stasioner. Nah, uji stasioner ini menggunakan konsep Dickey-Fuller test yang ini tuh akan outputnya nanti akan dihasilkan suatu nilai apa ya, output nilai regresi atau nilai korelasi gitu. Nah, jadi untuk caranya itu kita melakukan suatu perhitungan diff lag sama diff lag. Nah, ini caranya maksudnya yang diff ini diff lag sama diff lag. Nah, kemudian setelah diketahui data diff sama diff lag ini dilakukan suatu grafik ya, pembuatan grafik di mana untuk sumbu X-nya itu merupakan data diff dan untuk sumbu Y-nya adalah diff lag. Nah, untuk persamaannya ini tuh data diff ini merupakan nilai dari data setelah dikurangi data sebelumnya ya. Kemudian untuk lag sendiri itu merupakan data awal sampai data terakhir yang terkena oleh
pengaruh div. Nah, kemudian untuk div lag sendiri itu merupakan selisih antara lag dengan uh, oh sorry, merupakan selisih antara div data data sesudah dan juga data sebelum. Nah, pada hasil ini diketahui kalau misalnya uji sasarannya menghasilkan nilai korelasi 0,7 0,7. Nah, 0,7 ini merupakan nilai korelasi yang kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa data ini cukup baik. Kemudian bisa juga dilakukan suatu analisis data menggunakan opsi data analisis pada Excel. Nah, ini tuh untuk yang ini summary output-nya ini regresi linear ini sama hasilnya 0,79 dengan data input berupa data div dan juga div lag sama dengan grafiknya tersebut. Nah, kemudian juga diketahui kalau standar error-nya itu sekitar 1,35. Itu untuk data div dan data div lag. Kemudian untuk data kadar AU-nya sendiri bagaimana? Data kadar AU-nya ini digunakan data analisis statistik deskriptif ya. Kemudian didapatkan hasil kalau standar errornya juga kecil, yaitu sekitar 0,24. Nah, setelah melalui tahap ini, kita bisa langsung masuk ke tahap pembuatan variogram. Nah, pada pembuatan variogram ini, yang pertama yaitu melakukan suatu perhitungan ini, distance calculation, yaitu perhitungan jarak antar data. Sebelumnya bisa dihitung juga untuk banyaknya data dan juga banyaknya pasangan data ini, yaitu ini ya, n sama n pair. Kemudian untuk distance calculation-nya, ini tuh menggunakan persamaan ini, yaitu akar ya, akar dari X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Nah, jadi untuk kalau misalnya datanya ada 24, ya berarti tabelnya 24 kali 24. Nah, sehingga dihasilkan seperti tabel seperti ini. Kemudian dari tabel ini, distance calculation ini, akan dilakukan satu perhitungan nilai minimum juga maksimum. Nah, didapatkan misalnya minimumnya 0 dan juga maksimumnya 48,458. Nah, kemudian dilakukan binning data. Nah, binning data ini dilakukan agar suatu data tadi itu yang telah dilakukan perhitungan distance calculation ini dapat terklasifikasi. Jadi dapat terkelompokkan yang nantinya akan memudahkan interpretasi dan pengolahan lebih lanjut. Nah, jadi di sini ada n offset. N offset ini banyaknya offset yang dilakukan. Jadi nilai offset ini tidak ada aturan secara pasti, jadi subjektif aja. Nah, ini saya gunakan nilai 10 untuk n offset-nya. Kemudian ada nomor offset 1 sampai 10 ya. Kemudian untuk binning datanya ini titik beratnya ini ada pada ini ya. Binning data adalah H. Nah, dengan perumusan sebagai berikut, maksimum dibagi nilai offset min 1 dikali nomor offset min 1. Nah, jadi setelah dilakukan ini perhitungan binning data, kemudian ini apa namanya dihitung juga deltanya, kemudian dihitung binning data plus delta H per 2 sama min delta H per 2. Nah, di mana untuk data H ini ya, binning data ini sama dengan bin center. Jadi untuk data H itu dikopikan ke bin center ini. Kemudian untuk data yang delta H per 2 ini dikopikan di bin range yang sebelah kiri. Begitu juga dengan yang H plus delta H per 2 dikopikan di bin range sebelah kanan. Nah, pada mulanya ini tuh masih kosong, yang ini masih kosong. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah pembuatan distance for each pair. Jadi mengetahui jarak antar pasangan data itu tadi, caranya yaitu ZI ini ya. Jadi kita melakukan suatu pengkopian dari data distance calculation. Nah, jadi di sini kan ada banyak, ada sampai 24 kali 24. Nah, ini nanti bakalan kita ini tuh hasil dari sudah disortir, udah diurutkan ya. Jadi untuk awalannya secara konsepnya nanti bakalan kita kopikan ini satu persatu sesuai dengan intervalnya. Jadi intervalnya ini ZI. Nah, ZI ini mengikuti distance calculation-nya ini. Kemudian setelah itu
setelah itu, untuk data kalkulasinya dikopikan di bagian distance, tapi yang ZC ini tuh, kayak nilai dari, ini kadar AU-nya. Kadar AU-nya ini dikopikan di ZC. Jadi ZI sama ZC ini merupakan klasifikasi data, kemudian untuk distance-nya dikopikan di distance. Kemudian setelah itu, kalau sudah urut sampai bawah, nanti bakalan disortir ya. Jadi yang terkecil itu yang atas dan yang terbesar itu di bagian bawah. Nah, setelah itu nanti kita hitung ini. Nanti ini kan ada bagian ini garis tebal bawah ini ya, underline bold ini. Nah, itu tuh apa? Ini tuh kayak klasifikasinya. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan dan mengkelompokkannya? Jadi caranya yaitu dilihat dari nilai bin center dan juga bin range yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kalau misalnya ini kan ada misalnya bin range 2,69 sampai 8,07. Jadi mana ya, intinya tuh kayak nilai maksimum yang ada di bin range ini, nilai maksimum yang ada di bin range ini tuh tidak boleh, harus melebihi dari ini batas akhir dari distance for each pair. Jadi untuk misalnya contoh ini untuk yang garis tebal ini ya, ini dilihat yang distance-nya, yang ini ya, yang ini. Nah, itu tuh yang ini tuh ya, ini garis tebalnya ada di 7,897 dan 8,38. Nah, kenapa ditaruh di 7,897? Karena untuk batasnya untuk batas ini kan 8,07. Kalau misalnya ditaruh di bawahnya lagi, maka melebihi dari bin range maksimumnya itu. Jadi pembuatan garis tebalnya itu seperti itu. Nah, setelah itu nanti bakalan dihitung ZI min ZC ini per kuadrat. Nanti untuk perhitungan design for each pair ini nanti bakalan dimasukkan ke ini tabel ini lagi. Jadi untuk N ini adalah counting ya, banyaknya data ZI min ZC kuadrat, sedangkan yang sigma ZI min ZC kuadrat merupakan summing atau apa, sum dari jumlah data ini. Nah, setelah itu kita bisa menghitung YH. Nah, jadi YH ini kita melakukan suatu kayak titik apa ya, kayak merepresentasikan suatu kelompok tadi ini YH-nya. Nah, nanti YH ini dan juga bin center inilah yang akan dilakukan plotting terhadap supaya mendapatkan hasil eksperimental variogram. Nah, jadi YH ini perumusannya sebagai berikut. Sigma ZI min ZC tadi dibagi 2 kali N, 2 kali jumlah data pada kelas tersebut. Seperti itu. Nah, ya oke, paham kan? Jadi untuk ini persamaan seperti ini, kemudian dihasilkan suatu ini apa variogram eksperimental yaitu YH sebagai sumbu Y dan juga bin center sebagai sumbu X. Nah, eksperimental variogram ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan nugget, seal, dan juga range sebagai parameter geostatistikanya. Nah, yaitu nugget itu kan adalah suatu nilai permulaan ya sebelum grafik tersebut itu berjalan itu. Jadi kayak titik awal. Di mana sih titik awalnya itu? Nah, itu tuh nilai yang diinputkan itu. Jadi kalau saya ini kan mendekatnya bukan mendekat, nempelnya itu kan di 0 kan. Berarti nuggetnya itu di 0. Kalau misalnya dia nempelnya bermula di 0,5 pada sumbu Y ya, dilihatnya pada sumbu Y, maka nuggetnya ya 0,5 itu tadi. Karena ini nempelnya di 0,0, koordinat 0,0, maka nuggetnya 0. Kemudian untuk seal ini dilihat dari apa? Seal itu merupakan suatu data yang ini vertikal ya. Jadi yang diinputkan di seal ini itu data YH karena YH tadi sebagai sumbu Y. Nah, jadi cara mengetahui seal dan range itu sebenarnya seal sama range itu kan berpasangan. Jadi kalau misalnya seal kan gini. Jadi yang ini tuh range ya, yang lateral, yang mendatar itu range, yang
tegak itu seal. Jadi ini pasangan. Jadi kalau misalnya ini kan dilihat kayak apa ya, kalau saya melihatnya tuh adalah suatu titik sebelum dia tuh, eee, melakukan pembelokan atau apa ya, sebenarnya kalau ini variogram eksperimental kan nggak kayak variogram-variogram biasanya yang, bagus. Nah, sebenarnya kalau misalnya di variogram model nanti bakalan kelihatan, nanti ada stagnan atau apa, kayak grafik yang bakalan mendatar terus. Nah, jadi shield sama range ini akan dihitung pada titik, sebelum dia itu bakalan mendatar secara lateral atau konstan gitu, sebelum stabil. Nah, karena eksperimental variogram ini tidak menunjukkan hal itu, maka yang digunakan adalah ini ya, sebelum dia turun. Nah, jadi adalah titik ketiga. Nah, titik ketiga ini kita lihat ke bagian ini tadi. Nah, titik ketiga ini YH-nya ini 2,15. Nah, 2,15 ini, merupakan nilai seal ini. Kemudian untuk range-nya juga dipakai yang data ketiga, karena IH-nya tadi pakai data ketiga yaitu ini 10,76. Ini ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan perhitungan terhadap model variogram, variogram model. Nah, caranya ini ya, persamaannya sudah saya tuliskan sebagai berikut. Spherical, eksponensial, dan juga Gaussian yang sering digunakan pada statistik. Nah, eee, untuk spherical sendiri itu ada 2 kondisi. Jadi, ada YH ini tuh ketika kurang dari sama dengan A dan atau kurang dari kurang dari range, A itu range ya, dan kalau yang bagian bawah ini lebih dari range. Nah, jadi, eee, oh maaf, terbalik. Jadi yang untuk bagian atas ini kurang dari range, yang iya benar, yang ini lebih dari range. Terus habis itu, eee, kemudian dilakukan suatu perhitungan ya, menurut persamaan ini, nanti didapatkan hasil, spherical, eksponensial, dan juga Gaussian. Nah, nilai ini ya, spherical, eksponensial, dan juga Gaussian ini tuh apa? Itu tuh, perannya sama kayak YH. Jadi nanti untuk grafiknya nanti menggunakan, eee, ini, baris data ini yang merupakan sumbu Y. Nah, dalam perhitungannya sendiri itu tuh memerlukan nilai seal, range, sama nugget yang telah didapatkan pada variogram eksperimental. Jadi kita membuat suatu variogram eksperimental terlebih dahulu, kemudian didapatkan suatu parameter geostatistikanya, lalu baru bisa untuk membuat suatu model variogram. Nah, setelah itu kita melakukan suatu perhitungan SE atau standard error dari masing-masing jenis variogram ini. Ada spherical, eksponen, juga Gaussian. Nah, rumusnya juga ada di sebelah sini. Nah, untuk masing-masing SE ini nanti akan di rata-rata yang, jadi nilai MSE atau mean standard error. Nah, kemudian dari mean standard error ini, supaya lebih bagus lagi diketahui nilai error yang sesungguhnya, maka digunakan, RMSE atau root mean standard error. Nah, jadi untuk data perbandingan banyak atau tidaknya nilai error dilihat dari nilai RMSE ini. Ya, kemudian nilai RMS ini ternyata menghasilkan nilai yang paling kecil atau paling minimum adalah pada SE eksponensial. Maka, variogram eksponensiallah yang akan dilakukan, eee, pengolahan lebih lanjut, yaitu 0,241 ya standar error-nya, lebih kecil daripada Gaussian. Nah, untuk ini hasil plottingannya ketiga-tiganya, saya plotting sebagai berikut: spherical, eksponen, dan juga Gaussian. Nah, untuk ini nilai range-nya, seal, dan juga nugget-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, setelah itu kita masuk ke, pengolahan solver. Nah, jadi kita pakai yang eksponen. Oke, kita masuk ke solver. Karena ini pengolahan tadi, oke, mungkin saya ini ya, new, kita new plot ya. New plot ini masih diagram baru. Kemudian, bentar, oke. Kemudian kita, grid data, kita masukkan data, kita ini ya, grid data, bisa di option ini grid, kemudian grid data. Oke, grid data ini kita masukkan, data Excel yang telah kita olah tadi. Sebenarnya data mentah sih yang dimasukin. Oke.
Geostat, Praktikum Mandiri, nah ini. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita, ini disuruh untuk memilih sheet mana yang bakal digunakan. Nah, yang digunakan adalah data mentahnya, yang tadi yang sheet pertama. Kita oke. Nah, kemudian ini kan ada kolom A, kolom B, kolom C. Jadi untuk kolom A ini diisikan untuk koordinat UTM-X, kolom B untuk UTM-Y, dan juga kolom C untuk data ujinya, yaitu pada hal ini kadar AU-nya, kadar emasnya. Nah, kemudian kita pilih grading metodenya, yaitu metode kriging. Kemudian kita masuk ke advanced option sebelahnya. Kita klik advanced option. Oke, kemudian kita tahu kalau persebaran datanya sebagai berikut. Ya, tadi saya lupa memperlihatkan persebaran datanya. Jadi untuk metode kriging ini meskipun datanya itu irregular atau tidak beraturan juga bisa dilakukan atau bisa dibuat gitu kan. Nah, terus kita masuk ke ini ya, untuk yang variogram komponen yang bagian linear, kita klik ini, kita pilih yang eksponen karena kita pakai yang eksponen tadi ya. Kita klik eksponen. Nah, terus kita isikan scale sama length-nya ini, yaitu nilai scale sama range yang didapatkan dari perhitungan tadi. Kita masuk tadi berapa ya? Nih ya, kita copy, paste, kemudian begitu juga range. Jadi seal itu ke bagian scale, yang range ke bagian length. Sudah eksponensial, kita klik OK. Kita klik OK, kemudian kita atur mau simpen di mana. Save. Ini kita langsung OK. Nah, ini bakalan dapat ini grading reportnya ya. Grading reportnya nanti ada standar error, ada report-report yang lain, dan sebagainya. Oke, kita save juga aja. Kita save. Save. Kemudian kita langsung aja membuat kontur. Kita klik pada menu bar home, ini ada kontur ya tadi. Nih, yang ini kontur. Kemudian kita pilih data tadi, data server ya. Kita klik contoh. Kita klik 2 kali aja. Nah, sudah. Jadi langsung dapat nilai ini, apa konturnya. Jadi untuk ini kan hitam. Nah, kalau misalnya mau ganti warna, kita tinggal klik ini, klik bagian ini. Ya, diklik kemudian kita pilih level. Ini level. Kemudian fill counternya jangan lupa dicentang sama color scale-nya kalau mau rentangnya. Terus kita ganti warnanya di sebelah sini. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, jadi untuk ini terlihatnya ini bukan suatu kontur elevasi ya, bukan suatu kontur elevasi, tapi ini konturnya ini kontur yang merepresentasikan banyaknya atau persebaran apa ya kadar AU-nya ini. Nah, jadi dapat diketahui ini kan yang paling tinggi ini di warna putih ya. Di warna putih ini di bagian tengah ini. Di bagian tengah ini yaitu kadarnya sekitar 4,8 ya sampai 4,8 ppm. Dan yang paling rendah ini hitam yang ada di pinggir-pinggirnya ini kadarnya 0. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya tadi saya coba bandingkan juga yang ini plot grid ya. Ini yang saya plot dengan variogram dan ini yang tidak dengan variogram. Nah, jadi sebenarnya untuk data kadar AU ini tidak memberikan suatu perbedaan yang signifikan terhadap hasil variogram dan juga tidak variogram ini yang tidak pakai atau yang pakai maksud saya. Nah, jadi mungkin ini ya, ada perbedaan sedikit terkait daerahnya. Daerahnya ini kayak plot grid ini yang benar, yang pakai variogram, yang ini enggak. Ini eh, terkesan berbeda dalam segi jangkauannya aja daerahnya. Tapi untuk kayak ini scale-nya ya, rentang barnya itu sama. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.